pembuatan video praktek modul 4 Perlindungan Anak, khususnya pada topik pencegahan penelantaran pada anak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kesehatannya kita bisa berkumpul pada pertemuan kita minggu ini untuk membahas pelajaran kita selanjutnya ya ibu-ibu ya. Bagaimana kabar ibu-ibu? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya ibu ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah ibu-ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu ibu? Masih. Oke. Apa itu ibu pelajaran kita minggu lalu? Modul kesehatan dan gizi. Pentingnya gizi ibu menyusui dan balita. Oke betul. Itu modul 3 ya ibu-ibu ya, tentang kesehatan dan gizi. Baik ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pelajaran kita selanjutnya, yaitu modul 4 ya ibu-ibu ya, yaitu tentang perlindungan anak pada topik pencegahan penelantaraan anak ya ibu-ibu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 ini, yaitu tentang penelantaran anak. Nah, penelantaran itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Pasal 1 nomor 4 tahun 1979 ya ibu-ibu ya. Nah, penelantaran ini saya kasih contoh ya ibu-ibu ya. Nah, contoh penelantaran anak ini salah satunya yaitu tidak memberi makan makanan sehat, aman dan bergizi ya ibu-ibu ya. Nah, itu salah satu contoh penelantaran anak. Selain itu, kita sebagai orang tua tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, itu juga termasuk ke dalam golongan penelantaran anak. Selain itu juga kita tidak mengizinkannya sekolah. Nah, itu juga termasuk ke penelantaran anak. Nah, ibu-ibu ya. Nah, selain itu juga tidak pernah memberi waktu atau kesempatan untuk bermain. Jadi kalau kita tidak memberi anak untuk bermain, nah itu juga kita termasuk kepada penelantaran anak. Ada nggak ibu-ibu di sini yang marah anaknya main? Tidak. Oke, berarti tidak menelantarkan ya ibu-ibu ya. Nah, terus itu juga tidak membawa anak berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya pada saat anak sakit. Nah, itu juga termasuk kepada salah satu contoh penelantaran anak. Selain itu juga apalagi ibu-ibu? Ada yang bisa menyebutkan? Tidak memenuhi kebutuhan anak. Iya betul. Selain itu tidak memberikan kasih sayang. Nah itu juga merupakan penelantaran anak. Selain itu juga kita tidak memberikan perhatian. Nah kita tidak mendengarkan anak. Misalnya ibu tadi saya ke sekolah, udahlah ibu lagi sibuk. Nah itu juga termasuk penelantaran anak. Jadi kita kalau misalnya anak itu mau bercerita pada kita harus mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan berarti kita itu termasuk dalam penggolongan penelantaran anak. Oke. Selain itu juga apabila kita tidak memberikan kesempatan anak untuk beribadah, nah itu juga termasuk salah satu contoh penelantaran anak. Nah, selain itu Bu, kalau misalnya ditinggal sendiri anak itu penelantaran tidak? Penelantaran. Iya, apabila kita meninggalkan anak kita sendiri, nah itu juga termasuk penelantaran. Nah, maksudnya gini. Nah, misalnya ibu tuh mau pergi ke suatu tempat untuk bekerja, terus tuh anaknya ditinggal sendiri di rumah.
juga termasuk golongan penelantaran anak. Ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita tidak peduli sama anak, itu penelantaran apa tidak? Penelantaran. Iya betul. Nah, bila kita juga tidak peduli terhadap anak kita, nah itu juga termasuk penelantaran anak. Nah, setelah kita melakukan penelantaran itu, apa akibat-akibat yang terjadi pada anak kita? Nah, contohnya kalau misalnya kita tidak memberikan izin dia tidak sekolah, berarti dia putus sekolah. Terus juga apabila kita tidak memberikan makanan yang sehat dan bergizi serta aman, berarti anak kita akan kekurangan gizi. Apabila kita meninggalkannya sendiri di rumah, terus itu kita pergi ke kabupaten lain untuk bekerja, nah itu juga akan membuat anak kita celaka, luka, sakit. Kan kita nggak tahu karena kita menelantarkannya sendiri gitu loh. Nah, terus juga akibat dari penelantaran ini anak akan menjadi ketakutan. Dia juga tidak berani gitu loh Bu ya. Nah, terus itu juga anak merasa tidak aman. Nah, apabila kita melarang anak untuk bermain, nah anak akan kesulitan bergaul. Nah, itu merupakan akibat dari penelantaran anak. Ya ibu-ibu ya. Nah, selain itu penelantaran ini bisa menyebabkan kematian tidak? Bisa. Iya, apabila kita meninggalkannya sendiri itu, nah biasa saja nanti mengakibatkan kematian. Nah, itu akan berakibat fatal. Jadi harapan kita ke depannya, ibu-ibu jangan sampai menelantarkan anak. Ya ibu-ibu ya, harus sayang dengan anak-anak, harus dididik ya ibu-ibu ya. Nah, harus memenuhi kebutuhan dasarnya ya, seperti kasih sayang, sandang, pangan, papan. Tahu nggak sandang itu apa? Tahu. Apa itu sandang Bu? Pakaian anak. Iya betul. Kalau pangan nih Bu? Makanan anak. Iya betul. Kalau papan? Rumah. Iya, kita harus menyediakan rumah untuk anak. Masa kita mau tidur di jalan sama anak ya Ibu ya? Oke. Nah, di sini ada contoh video Ibu yang bisa kita tonton ya Ibu ya. Oke. Kelihatan Ibu? Kelihatan ya Ibu ya. Oke. Oke Ibu ya. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh video penelantaran anak gitu. Jadi intinya itu kita boleh tidak menelantarkan anak Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh ibu-ibu ya. Oke, berdasarkan materi yang telah saya ungkapkan tadi, pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, serta setelah ibu menonton video itu, apa yang bisa ibu tanggapi atau apa yang bisa ibu tangkap dari pelajaran kita hari ini Ibu? Coba Ibu. Karena menelantarkan anak itu bisa menyebabkan permasalahan yang timbul dari fisik dan mental anak. Oke, selain itu Ibu? Dan kurangnya bersosialisasi anak dalam masyarakat. Oke, selain itu Ibu contohnya? Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh Menelantarkan anak. Nah, itu kuncinya ya Ibu ya. Berarti kalau kita tidak boleh menelantarkan anak, kita harus apa? Kita harus sayang. Iya betul. Selain sayang Ibu? Mencukupi kebutuhan anak. Iya, apa-apa aja itu tadi ada 3. Apa-apa aja? Mencukupi pangan, Oke. sandang, dan papan. Oke, betul Ibu. Ternyata Ibu sudah paham ya. Sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan, dengan materi untuk penelantaran anak ini pada modul 4 ya Ibu-ibu ya. Pelindungan anak ya Ibu ya, modul 4. Baik Ibu, saya rasa untuk pertemuan kita ini mengenai modul 4 itu cukup sampai sini dulu. Untuk selanjutnya pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial. Terus ada 2 sesi ya Ibu ya. Sesi pertama tentang kesejahteraan disabilitas dan kedua tentang kesejahteraan lansia ya Ibu ya. Untuk minggu depan jangan sampai tidak hadir ya Ibu ya. Untuk ini materi kita selanjutnya, pelajaran kita selanjutnya. Ya Ibu. Iya. Oke, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.